Marilah kita mengambil sikap untuk berdoa. Oke, sebelum kalian duduk, ibu mau tanya. Semua siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap, siap, siap. Oke, silakan duduk. Terima kasih, Guru. Baik, sebelum mulai pelajaran, aku mau tanya, ada yang tidak hadir atau semuanya hadir? Hadir, Guru. Semuanya? Hadir. Baik, kalau begitu sekarang siapkan buku fisika saja yang ada di sini. Tentang apa ini? Tentang Usaha. Tentang usaha. Namun sebelum kita sampai di materi tentang usaha, Ibu Novi mau tanya sama kalian. Apakah kalian pernah menangis? Pernah. Menangis karena apa? Jatuh. Karena jatuh. Yang lain? Karena orang tua. Yang lain? Sekarang, pernahkah kalian menangis karena gagal? Misalnya karena ulangan IPA-nya rendah. Pernah? Pernah? Pada saat kalian mengikuti ulangan harian, malam harinya kalian sudah belajar, kalian sudah berusaha. Tiba-tiba pada saat mengikuti ulangan, kalian itu kesulitan untuk menjawab soal. Pernah mengalami hal seperti itu? Pernah. Sekarang Ibu coba tanya, apakah itu bagian dari usaha? Tidak. Apakah? Nah, sekarang, apakah itu usaha yang dimasukkan dalam fisika? Usaha. Supaya lebih jelas, lebih tahu, mari kita belajar bersama tentang apa tadi? Usaha. Dari yang pertama, kalian akan membaca bahan ajar yang Novi berikan itu akan membuat laporan dari kegiatan yang kita lakukan hari ini. Siap? Selain kalian mengerjakan pretest yang Novi berikan depan, Ibu sudah bagikan kalian angket motivasi. Lihat di situ anketnya. Sudah lihat? Di situ ada petunjuk mengisi. Bisa kalian tulis nama kalian. Nama kalian siapa? Misalnya nama saya Karin. Kelas berapa? Kemudian nanti ada pernyataan di situ. Saya mengikuti pelajaran sekolah sampai pelajaran berapa? Tidak perlu, jangan tanya ke teman. Untuk mengumpulkan semua angket motivasi dan lembaran pretest. Ya, Nona yang sekarang hari ini penilaian yang Ibu Novi berikan itu ada 3. Yang pertama penilaian keterampilan. Ya, jadi saat kalian berdiskusi, kemudian nanti Ibu juga akan mengambil nilai pengetahuan. Dari mana itu? Dari jadi jangan apa yang kita mari bentuk kelompok. Satu kelompok isinya 5 orang. Semua sudah dalam kelompok masing-masing. Semua sudah menentukan ketuanya kan? Ya, Sudah paham semua tugas masing-masing loh? Oke, sekarang Ibu bagikan LKPD. Tentang identifikasi masalah. Sebelum kalian mengidentifikasi masalah, sudah? Sebelum kalian mengidentifikasi masalah, kita nonton dulu video pertama, oke? Di situ ada kejadian pertama dan kedua. Sudah? Nah, di situ Anton ini dia sedang mendorong meja dan mejanya itu berpindah. Ya, karena dia mengalami perubahan posisi. Nah, sekarang ketika Anton terus mendorong meja hingga posisinya berubah dari acuan awal terhadap acuan akhir. Sudah nonton video ini? Sudah. Oke, sekarang kita ke video yang baru. Nah, sekarang ini video kedua, lihat kejadiannya.
Baik, tadi di video sebelumnya itu ada sebuah mobil yang mogok. Oke, andaikan mobil itu adalah mobil itu di Goloponto, di bukit di atas itu. Nah, di bukit di atas itu mobil tersebut tidak bisa bergerak. Jadi di video tadi ada orang bernama Johnny. Dia sampai di coba perhatikan di sampai itu. Johnny mengendarai mobil dari Lengor ke Rute. Dari tempat kita dia pergi pusat kota. Kemudian ketika dia sampai di Goloponto di atas itu, di bukit di atas itu, tiba-tiba mobilnya mogok. Nah, kemudian Johnny tadi keluar dari mobilnya. Johnny yang baju merah tadi. Dan bermaksud untuk mendorong mobil. Akan tetapi mobil Johnny tidak bergerak. Dia dorong sendiri, mobilnya tidak bergerak. Kemudian dia melihat sahabatnya namanya Lian yang sedang berjalan dan meminta Lian untuk mendorong mobil. Nah, setelah Lian, kamu lihat sini. Setelah Lian mendorong mobil bersama Johnny, apa yang terjadi? Mobilnya tetap tidak bergerak. Ketika Johnny mendorong sendiri, apakah mobilnya bergerak? Tidak. Sementara di video pertama tadi, mejanya apa? Mejanya bergerak. Sekarang kalian dalam kelompok temukan masalah apa yang kalian amati dari dua kejadian ini. Tulis itu di bagian perumusan masalah. Temukan tulisan masalahnya. Oke. Berdasarkan cerita dan video ini, kami temukan rumusan masalah mengapa meja dapat bergerak setelah didorong. Oke, kelompok ini mengapa mobil tidak bergerak setelah didorong? Oke, bisa. Mengapa mobil tidak bergerak setelah didorong? Oke, sekarang kalian sudah merumuskan masalahnya tadi loh. Sekarang membuat hipotesis. Kalian menduga kenapa mobil tadi tidak bisa bergerak setelah didorong? Ayo sekarang diskusi dalam kelompok. Buat hipotesis. Tulis hipotesisnya di bagian. Setelah itu kalian sekarang melakukan kajian teratur dengan cara membaca bahan ajaran yang dulu diberikan dan menjawab pertanyaan analisis itu yang mari beranalisis. Sudah lihat LKPD? Oke, sekarang dijawab pertanyaannya. Caranya cari di buku dan juga cari di bahan ajaran. Oke, sekarang coba kerja. Presentasi kelompok. Nah, siapa kelompok yang mau melakukan presentasi di depan kelas? Oke, sekarang
Karlin maju. Nah, kalau teman sedang presentasi, yang lain harus dengar. Kemudian mengajukan pertanyaan. Oke, siap? Siap. Oke, ini pasti. Selamat siang teman-teman serta ibu guru yang kami hormati. Selamat siang, Karlin. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami di depan kelas ini. Berdasarkan video yang kami temukan, rumusan masalah kami adalah mengapa meja dapat bergerak setelah didorong. Menurut kamu, meja apa dasar terjadinya masalah yang sudah kamu identifikasi di atas? Bisa bergerak karena mendapatkan gaya dorong. Mari beranalisis. Pertanyaan yang pertama, kemanakah arah gaya yang diberikan Pak Akmal di samping pada balok kayu tersebut? Menurut hasil jawaban kami, ia bergerak ke kanan. Terima kasih teman-teman. Presentasi kami sudah selesai. Oke. Sekarang Ibu mau tanya, ada yang mau dengan pertanyaan? Ada yang bertanya? Mengapa mendorong tembok bukan dikatakan usaha? Mengapa mendorong tembok bukan dikatakan usaha? Mendorong tembok dikatakan tidak melakukan usaha. Oke. Tembok tersebut tidak bisa bergerak. Iya, karena tembok tersebut tidak bisa bergerak. Karena tembok tersebut tidak bisa bergerak. Iya, sama jawabannya. Karena tembok tersebut tidak bisa bergerak. Oke, ada lagi yang mau bertanya ke kelompoknya Karlin? Tidak? Ada yang punya jawaban berbeda? Tidak. Semua sama? Sama. Oke, mari kita berikan tepuk tangan. Siapa yang mau jawab pertanyaan nomor 5? Ya, begitu ditulis ke talinya. Oke, baik. Terima kasih. Silakan duduk. Tepuk tangan teman kalian. Ada kelompok kesimpulan dari semua kegiatan kita hari ini. Siapa yang mau memberikan kesimpulan? Ayo, siapa? Siapa? Angkat tangan yang oke, silakan. Namanya siapa? Oke, silakan Yones. Kesimpulannya adalah syarat melakukan usaha adalah adanya perpindahan dan gaya. Syarat untuk melakukan usaha itu adanya perpindahan dan gaya. Pada saat tadi itu ketika ada orang yang mendorong mejanya bergerak. Berarti dia melakukan usaha. Nah, dari video yang kedua, ada 2 orang yang mendorong mobil. Apakah mobilnya bergerak? Tidak. Berarti tidak melakukan usaha. Jadi F kali S. Sehingga nilai F 16, nilai S-nya itu 6. 16 dikali 6 hasilnya 9. Oke, sampai sini. Apa yang kamu dapat dari pelajaran hari ini? Tentang usaha. Tentang usaha. Yang lain. Sebelum mengakhiri pelajaran kita, Ibu berikan baik, pelajaran kita berakhir sampai di sini. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kita semua dan teman-teman yang sudah. Nanti materi minggu depan itu tentang daya. Kemudian silakan kalian mengerjakan latihan soal yang ada di buku paket di rumah. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Oke, sekarang sebelum kita pulang, siapa yang mau pimpin kita dalam doa? Saya lagi. Yang lain.
sikap yang pantas untuk